Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mindy Utari, mahasiswi Universitas Medika Suherman, program studi sarjana keperawatan semester 4. Di sini saya akan membuat video pengimplementasian mengenai intervensi asuhan keperawatan tentang edukasi kista ovarium. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komprehensif maternitas 2 yang diampuh oleh Ibu Nurse Yulidia Nur Pratiwi SKPMK. Hari ini saya akan membahas seputar kesehatan, terutama penyebab dari kista ovarium. Apa itu kista? Kista merupakan kantong-kantong jaringan yang terbentuk di bawah permukaan kulit dan biasanya terisi oleh cairan. Lalu, apa itu kista ovarium? Nah, kista ovarium ini merupakan kantong-kantong jaringan yang sudah terisi oleh air yang terdapat pada ovarium. Sedangkan ovarium itu sendiri merupakan organ reproduksi wanita atau biasa juga disebut dengan induk sel telur yang menghasilkan sel telur setiap bulannya dari masa pubertas sampai masa menopause, serta berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Namun terkadang sistem ovarium ini memiliki gangguan dan kista merupakan salah satu sistem gangguannya bagi ovarium. Perlu teman-teman ketahui, banyak wanita yang terserang oleh kista ovarium. Namun, sebagian besar tidak menunjukkan gejala dan tidak berbahaya. Mayoritas kista ovarium yang tidak berbahaya ini dapat menghilang setelah beberapa bulan kemudian. Namun, kista ovarium yang telah pecah dapat menunjukkan gejala-gejala yang serius loh teman-teman. Jadi, jika sudah merasakan gejala yang signifikan, maka segera periksakan kepada dokter kandungan. Lalu, apa saja gejala dari kista ovarium itu? Nah, kebanyakan kista ovarium yang tidak berbahaya ini tidak menimbulkan gejala dan dapat hilang dengan sendirinya. Namun, jika kistanya besar, dapat menimbulkan beberapa gejala. Seperti pertama, nyeri pinggul, yaitu sakit pada perut bagian bawah pada sisi yang terdapat kista. Lalu yang kedua, perasaan perut yang penuh dan kembung pada perut. Dan yang ketiga, menstruasi tidak teratur dan sering berubah. Lalu yang keempat, sering buang air kecil. Yang kelima, muntah dan terasa mual. Lalu yang keenam, sering terakhir biasanya ditandai dengan proses pencernaan yang tidak lancar. Nah, memang benar pada beberapa wanita kista ovarium ini tidak menimbulkan gejala. Namun, beberapa kista ovarium ini dapat bersifat ganas loh. Hal ini mungkin karena kista itu tumbuh pada saat menopause. Maka perlu dilakukan pemeriksaan yang sangat rutin. Lalu untuk komplikasinya ada apa saja? Nah, yang pertama adalah torsi ovarium, yang dimana kista semakin besar, lalu ovarium dapat bergeser dan akhirnya terpelintir. Lalu yang kedua, pecahnya kista yang menyebabkan nyeri hebat pada perut dan pendarahan hebat pada perut. Lalu, kista ovarium juga ada bermacam-macam loh diantaranya. Yang pertama, ada kista ovarium fungsional, yang dimana terjadi setelah telur dilepaskan pada saat ovulasi. Nah, biasanya akan mengkerut dan menyusut dalam jangka waktu 1-3 bulan. Biasanya dokter akan menganjurkan check up kembali setelah 3 bulan selanjutnya. Nah, selama 3 bulan itu biasanya dokter akan menganjurkan untuk meminum pil KB untuk mencegah ovulasi terjadi. Kista ini biasanya tidak akan terjadi pada wanita yang sudah mengalami menopause. Pemeriksaan sonogram untuk pemeriksaan penunjang apakah wanita mengidap kista ovarium fungsional atau tidak.
Lalu yang kedua ada kista patologis. Nah, kista ini tidak berhubungan dengan siklus menstruasi, lalu muncul akibat pertumbuhan sel yang tidak normal dan sebagian dapat bersifat kanker. Lalu apa sih faktor resiko dari kista ovarium? Yang pertama adalah masalah hormonal. Lalu yang kedua ada endometriosis. Wanita yang memiliki endometriosis dapat mengembangkan menjadi endometrioma. Lalu yang ketiga merupakan kehamilan. Kista ovarium dapat terbentuk pada awal kehamilan dan kadang-kadang kista ovarium tetap ada pada saat melahirkan. Lalu yang keempat adanya infeksi panggul yang parah. Infeksi ini dapat menyebar ke tuba Fallopi dan ovarium sehingga menyebabkan kista ovarium. Keberadaan kista seringkali tidak terdeteksi karena sebagian besar tidak menimbulkan gejala. Namun, jika teman-teman mendapatkan indikasi kista ovarium, jangan lupa untuk ke dokter ginekolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah, sebelum menjalani USG dan pemeriksaan darah spesifik, dokter akan memeriksakan organ intim dan perut bagian bawah untuk mengetahui keberadaan kista yang kita alami. Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada dokter kandungan, lalu akan melakukan pemeriksaan USG untuk keberadaan, letak, dan ukuran kista. Selain itu, cairan yang terkandung dalam kista juga dapat terlihat di USG. Jika kista lebih banyak terdapat zat padat daripada zat cair, maka dokter akan menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah lanjutan. Tes darah yang dianjurkan yaitu untuk mengukur protein CA125, di mana jika CA125 ini rendah, maka resiko untuk terkena kista ovarium semakin rendah. Namun, pasien dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan lain juga jika dicurigai kista ovarium itu ganas. Jika CA125 ini tinggi, maka kemungkinan besar pasien terkena kista ovarium. Namun, peningkatan protein ini bisa juga disebabkan oleh penyakit di luar kista ovarium seperti endometriosis, inflamasi panggul, dan juga fibrosis usus. Nah, itu dia tadi penyebab dari kista ovarium. Lalu, cara untuk mengobatinya jika tervonis kista ovarium, beberapa diantaranya. Yang pertama yaitu melakukan operasi. Yang kedua, mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Lalu yang ketiga, berolahraga. Dan yang keempat, ada pijat relaksasi. Sekian video implementasi intervensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.